Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar IPA bab 7, yaitu siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami siklus air atau daur air. Yang kedua, dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Yang perlu kalian ketahui, seluruh makhluk hidup di bumi sangat tergantung pada air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Di bumi, air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak, mencuci, bertani, alat transportasi, sarana olahraga, dan kegiatan lainnya. Hewan membutuhkan air untuk minum dan mandi. Tumbuhan membutuhkan air dalam proses fotosintesisnya. Air juga menjadi tempat hidup berbagai organisme dan ekosistem perairan. Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari berbagai sumber. Sumber air berupa alami seperti mata air, sungai, danau, laut, dan sebagainya. Kemudian ada sumber buatan seperti dari sumur bor, sumur pompa, air PDAM, dan waduk. Air terlihat melimpah, meskipun begitu air tidak akan pernah habis dari bumi. Penyebabnya adalah air di bumi mengalami siklus yang disebut siklus air atau daur air. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Pengertian dari siklus air adalah peredaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Sehingga siklus air itu selalu berputar, tidak pernah berhenti. Sebelum kita belajar tentang siklus air, kita mengenal dulu istilah-istilah yang akan muncul dalam siklus air. Yang pertama, evaporasi, yaitu proses penguapan air menjadi uap air. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas ke cair atau pembentukan awan. Yang ketiga, presipitasi, yaitu titik-titik air hujan. Kemudian ada istilah awan, yaitu kristal-kristal air yang berkumpul. Proses terjadinya siklus air melalui 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan atau pembentukan awan. Dan presipitasi atau hujan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian siklus air berikut ya. Air laut yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air yang disebut evaporasi. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Kemudian uap air akan berubah menjadi kristal-kristal yang membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Makin lama makin gelap, uap air mengalami pendinginan membentuk titik air. Selanjutnya, titik-titik air akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Hujan yang jatuh ke bumi meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah menuju tempat-tempat lebih rendah. Misalnya menuju ke sungai, terus ke danau atau laut. Air di sungai dan laut kembali mendapatkan panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan.
Proses ini terus berlanjut sampai terjadi hujan kembali yang dikenal sebagai siklus air atau daur air. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap dan tidak pernah habis, hanya mengalami perubahan wujud dan tempatnya selama proses siklusnya. Selanjutnya kita bahas dampak siklus air pada peristiwa bumi. Kira-kira apa yang terjadi jika siklus air terganggu? Nah anak-anak, jika siklus air terganggu, maka yang terjadi adalah bisa kekeringan, bisa banjir, atau tanah longsor. Jika siklus air terganggu, misalkan hujan tak kunjung turun, maka akan menimbulkan kekeringan panjang atau kemarau panjang, atau sebaliknya. Jika siklus air terganggu dengan curah hujan yang tinggi, maka akan menimbulkan hujan terus-menerus dan bisa terjadi tanah longsor. Kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air diantaranya adalah pengurangan lahan terbuka untuk perumahan dan industri serta penebangan pohon di hutan. Lalu, bagaimana cara menghemat air? Kenapa sih kita harus menghemat air? Ya, karena air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahkan, di dalam tubuh kita 60%-nya adalah air. Tanpa air, manusia dan hewan tidak akan bisa hidup. Tumbuhan pun akan layu, bahkan dapat mati bila kekurangan air. Berikut adalah cara menghemat air sebagai berikut. Yang pertama, menutup keran air bila tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya, misalnya untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci, atau menyiram tanaman. Yang ketiga, mengendalikan pengambilan air bawah tanah agar tidak berlebih, misalnya memanfaatkan air sumur secara bijak. Kemudian yang keempat, mendaur ulang air dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti spons, arang, ijuk, dan kerikil. Lalu, bagaimana cara menjaga kelangsungan siklus air? Siklus air harus dijaga agar tidak terjadi bencana di muka bumi. Berikut adalah cara menjaga siklus air. Yang pertama, tidak menebang pohon. Yang kedua, membuka lahan terbuka hijau. Kemudian yang ketiga, tidak menutup permukaan tanah dengan lapisan yang dapat menghemat resapan air. Jadi, kalau punya halaman rumah yang cukup luas, jangan semuanya dicor ya. Kita bisa membuat taman-taman kecil agar resapan air bisa masuk ke dalam tanah dan permukaan tanah. Setelah ini, kerjakan latihan soal ya. Nah anak-anak, itulah materi yang kita bahas, yaitu memahami siklus air atau daur air dan dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menjaga terjadinya siklus air dengan baik. Sebelum Ustazah akhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Kita sama-sama berjuang. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.